Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seputar kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sekitar 30%-nya itu berisi kisah-kisah. Baik itu kisah orang-orang saleh, kisah para nabi, kisah para rasul, ataupun kisah orang-orang yang zalim seperti kisah umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Musa, Fir'aun, Qarun, dan lain sebagainya. Di samping itu juga terdapat kisah-kisah orang-orang saleh seperti kisah Luqman Hakim dan anaknya, kisah orang-orang Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan lain sebagainya. Lalu apa sih fungsi atau hikmah dibalik keberadaan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Kenapa sampai Al-Quran itu berisi, sepertiganya itu berisi seputar kisah-kisah? Nah, hikmahnya itu dijelaskan di dalam surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Di surah lain, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Artinya, keberadaan kisah-kisah dalam Al-Quran ini itu mengandung maksud agar orang-orang itu lebih tertarik lah dengan penjelasan. Kalau disampaikan lewat kisah-kisah itu orang-orang akan mudah menangkap dan bisa meneladaninya, bisa mengambil hikmah di balik kisah tersebut. Ataupun kita bisa mengambil pelajaran, seperti Fir'aun yang zalim, seperti Qarun yang menyombongkan hartanya, tapi di akhir kehidupan mereka tersiksa, mereka meninggal dengan su'ul khotimah. Harta yang mereka bangga-banggakan hilang lenyap di telan bumi. Itulah hikmah dari kisah-kisah Al-Quran. Lalu ada ibrah yang menarik. Imam Abu Hanifah salah satu pembesar mazhab 4, mazhabul arba'ah, mazhab Hanafi. Beliau mengatakan, kisah-kisah tentang para ulama dan keutamaan mereka lebih aku sukai dari kebanyakan permasalahan fikih. Sebab kisah-kisah tersebut adalah buah dari perilaku manusia. Gitu. Jadi kisah-kisah itu memainkan peranan penting dalam menarik perhatian mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, orang tua. Itu semuanya suka dengan kisah-kisah atau suka dengan cerita-cerita para umat terdahulu atau cerita para nabi. Itu mereka suka dan mereka bisa memetik pelajaran itu dengan sangat perhatian yang besar itu lewat cerita-cerita tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu berupa fakta sejarah, benar-benar terjadi secara historis. Itu benar-benar terjadi, bukan kisah-kisah hikayat, bukan cerita-cerita dongeng yang nggak jelas asal-usulnya. Dan seluruh kisah di dalam Al-Quran itu benar-benar terjadi. Dan kalau kita lacak secara arkeologis atau diteliti oleh para sejarawan, arkeolog, itu mereka menemukan jejak-jejak peninggalan dari kisah-kisah yang sudah pernah diceritakan di dalam Al-Quran. Misal penemuan piramid yang didirikan oleh Fir'aun, itu jelas bahwa dulu di Mesir, negara Afrika itu, ternyata
memiliki peradaban yang cukup tinggi. Buktinya adalah pendirian piramid tersendiri, dan itu merupakan jejak dari kedikdayaan seorang Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti itu. Dan semisal gua tempat tidurnya Ashabul Kahfi, itu juga sekarang masih bisa kita lacak, dan emang kisahnya benar-benar terjadi seperti itu. Oke? Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah, dan insya Allah kedepannya mungkin kita akan kulik ya, kita akan menceritakan apa aja sih kisah-kisah yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Dan sekarang ini kita mendalami bahwa hikmah di balik kisah dalam Al-Quran itu, yang pertama itu si pembaca itu akan lebih mudah dalam memahami pesan-pesan dakwah atau nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan yang disampaikan lewat cerita-cerita kisah, dan itu bisa lebih menarik perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca. Apakah mereka anak-anak atau dewasa, semuanya suka dengan kisah-kisah para umat terdahulu yang disampaikan dalam firman Allah dalam Al-Quran. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.